Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Babak 929. Datang, bisik Selina. Tapi mata Su Chen tertuju pada Hailey. Bukankah ini wanita yang mengundangku siang hari? Sestet kapaan kau aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Su Chen tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Rothman. Begitu Rothman dan Hailey masuk, mereka menjadi fokus penonton. Ayah Rothman adalah Johnson yang terkenal. Harta karun yang dihasilkan Johnson semuanya merupakan mahakarya dan tak ternilai harganya. Jika kita bisa menjalin hubungan dengan keluarganya, akan jauh lebih nyaman jika kita memesan perhiasan di kemudian hari. Selain itu, ayah Hailey juga merupakan direktur FBI cabang New York. Bahkan para legislator atau wali kota negara bagian pun harus mewaspadai kekuasaan di tangannya. Jika Anda bisa berteman baik dengannya, itu seperti memiliki payung pelindung ekstra di belakang Anda, jadi Anda pasti menyukainya. Bang! Tepat ketika semua orang melangkah maju untuk mendekati Rothman dan Hailey, mereka mendengar suara tembakan yang bergema di seluruh Madison Garden. Tak perlu dikatakan, orang yang melepaskan tembakan tentu saja adalah Selena. Suara tembakan menarik perhatian semua orang. Dan Rothman dan Hailey secara alami menemukan Su Chen. Namun saat melihat mereka berdua, Rothman dan Hailey memiliki ekspresi berbeda. Ekspresi ketakutan muncul di wajah Rothman, karena kekuatan Su Chen membuatnya merasa takut. Dia tahu bahwa Su Chen sangat kuat dan bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Dan dia tidak mengerti mengapa Su Chen datang ke sini. Tapi saya telah melakukannya dengan sangat hati-hati dan belum membocorkan keberadaan saya. Mungkinkah itu suatu kebetulan? Saat Rothman membuka mulutnya, Hailey berteriak keras. Orang China sialan, ini kamu, izinkan aku menemuimu di sini, kematianmu telah tiba. Semua yang hadir tercengang saat mendengar teriakan Hailey. Masih ada dendam antara dia dan pria Tionghoa itu. Tanda seru. Selina mengangkat pistol di tangannya dan mengarahkannya ke Hailey. Yang Ma, saat kamu berbicara, sebaiknya kamu memperhatikan sikapmu. Peluru di senjataku tidak memiliki mata. Jika mengenai kepalamu, kamu mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Hailey ketakutan dan mundur selangkah. Meskipun wanita di depannya sangat cantik, temperamennya tidak berbeda dengan teroris. Sayang, bukankah ayahmu sedang membicarakan sesuatu di lantai atas? Sebaiknya kamu panggil dia ke bawah, kalau tidak kamu tidak akan bisa menangani mereka berdua, bisik Rothman. Dia tidak peduli bagaimana Su Chen datang ke sini sekarang, tapi berharap Su Chen akan segera mati. Dengan cara ini, Anda bisa duduk santai sambil memegang perhiasan meteorit tersebut seumur hidup Anda. Ya Tuhan, apakah Tuan White juga ada di sini? Pesta koktel hari ini, yang bisa datang hanyalah generasi kedua kaya dari kalangan kelas atas, dan rata-rata usianya bahkan tidak lebih dari 30 tahun. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak menyangka kalau ayah Hailey, White, juga ada di sini. White adalah direktur FBI cabang New York. Tokoh terkemuka seperti itu sebenarnya akan muncul pada resepsi tingkat ini. Ini luar biasa. Sayang, kamu baru saja mengingatkanku, aku akan menelepon ayahku sekarang. Su Chen tidak terburu-buru, mencicipi makanan di atas meja dan minum anggur merah. Kalaupun White datang, tidak perlu mengambil tindakan sendiri, Selena saja sudah cukup. Dalam beberapa menit, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari lantai 2. Yang turun adalah seorang pria parubaya berjanggut dengan tubuh yang sangat kuat. Di belakangnya, ada lebih dari selusin bawahan, jelas datang untuk bekerja dengannya. Lihat, Tuan White ada di sini. Kedatangan White menjerumuskan seluruh Madison Garden ke dalam lautan keheranan. Beberapa orang bahkan sudah melupakan bahaya di sekitar mereka dan mengambil ponselnya untuk mengambil gambar. Ayah, ada orang Tionghoa di sini. Dia memukuliku siang hari. Ayah harus membantuku menghadapinya. Ketika White tiba, semua orang menunjukkan ekspresi frustrasi. Meskipun Amerika Serikat adalah negara hukum, Amerika juga merupakan tempat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi orang-orang Asia ini selalu berada di peringkat terbawah di Amerika Serikat. Kalaupun dia dibunuh di depan umum, pengadilan setempat akan memihak rakyatnya. Jadi kedua orang ini mati sia-sia. Mata Rothman menyipit, ekspresinya sangat menyeramkan. Meskipun aku, Rothman, bukan tandinganmu, kalian berdua bahkan tidak bisa berpikir untuk berjalan di depan Tuan White. Memikirkan hal ini, Rothman ingin tertawa terbahak-bahak. Jika saya bertemu dengannya, saya khawatir itu akan menjadi bencana. Tapi untungnya, Tuhan ada di sisinya. Orang Cina sialan ini benar-benar menyinggung perasaan Hailey, sehingga dia bisa membunuhnya dengan pisau pinjaman. Seseorang berani melakukan sesuatu pada putriku. Kamu benar-benar mengira pistolku berkarat. Di tengah kata-kata White, dia menelan sisa kalimatnya. Karena dia melihat dengan jelas penampakan Su Chen dan Selina. Pada awalnya, markas besar FBI mengiriminya foto-foto mereka. Organisasi teroris nomor 1 di dunia gelap, Su Chen, pemimpin tentara salib. Dan kepala intelijen tentara salib, Selina. Kedua orang ini sama-sama tokoh bergengsi di dunia gelap. Belum lagi diriku sendiri, bahkan sutradara pun akan sujud saat melihat mereka. Apa yang baru saja kamu lakukan? Anda benar-benar meneriaki mereka. Apakah Tuhan sedang menghukumku? Ayah, tolong lakukan dengan cepat. Dia menamparku hari ini dan wajahku masih bengkak. Tuan White, sebagai direktur FBI cabang New York, sekarang ada yang berani memukul Nona Hailey. Ini semacam penghinaan bagi Anda. Itu juga berarti dia tidak menganggap serius FBI, apalagi kita secara keseluruhan.
Titik. Di mata Amerika Serikat, saya pikir lebih baik menembak orang seperti ini, tidak perlu menahan mereka, kata Rothman dengan sangat sinis. Bang! White meninju wajah Rothman, dan semua gigi Rothman tanggal. Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Su. Percaya atau tidak, aku akan menangkapmu dan mengurungmu seumur hidupmu. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang terkejut. Rothman adalah pacar Hailey, dan White benar-benar memukul pacarnya sendiri. Dan dilihat dari nada suaranya, dia terlihat sangat menghormati pria Tionghoa itu. Ayah, apa yang kamu lakukan? Rothman adalah pacarku. Jika kamu memukulnya, kamu terlalu tidak menghormati wajahku. Dia benar-benar brengsek. White langsung memarahinya, bahkan ketua kita harus berbicara sopan kepada Tuan Su ketika dia melihatnya. Siapa dia? Aku tidak menembaknya. Aku sudah memberimu banyak wajah. Bab 930. Kata-kata White mengejutkan semua orang yang hadir. Andai saja Direktur Markas Besar FBI harus berbicara sopan kepadanya. Jadi seberapa kuatkah identitas Tiongkok ini? Bahkan Presiden Amerika Serikat pun tidak menerima perlakuan seperti itu, bukan? Tuan Su, Anda tiba-tiba berkunjung ke Amerika. Pasti ada sesuatu yang penting yang harus Anda lakukan. Adakah yang bisa saya lakukan untuk Anda? Putih membungkuk dan berkata, seseorang mengambil barang-barangku ke sini. Menurutmu bagaimana ini harus ditangani? Su Chen memegang kepalanya dengan satu tangan dan berkata dengan lembut. Seseorang berani mencuri barang-barang Tuan Su. White tampak ngeri, dan mulutnya terbuka lebar, seolah dia bisa memasukkan sebuah apel ke dalam mulutnya. Dia adalah pemimpin tentara salib. Jika kamu berani merampoknya, tidakkah kamu ingin hidup? Tuan Su, siapa yang mengambil barang-barang Anda? Selama Anda memberi saya petunjuk, saya pasti akan membantu Anda menemukannya. Untuk menyenangkan Su Chen, White menepuk dadanya dan berkata, jauh di kejauhan, tepat di depanmu, adalah pacar putrimu, Rothman. Itu sebenarnya dia. White tampak marah, menendang tubuh Rothman, mengeluarkan pistol dari pinggangnya, menunjuk ke kepala Rothman dan berkata, sialan kamu berani merampok barang-barang Tuan Su. Menurutku kamu tidak ingin hidup lagi. Melihat moncong pistolnya yang gelap hampir membuat Rothman kencing. Meskipun dia telah berada di masyarakat kelas atas selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia menodongkan pistol ke kepalanya. Dan orang itu juga adalah direktur cabang FBI. Pihak lain benar-benar berani menembak, dan dengan statusnya, meskipun dia ditembak mati, tidak ada tempat untuk bernalar. Suasananya penuh dengan bubuk mesiu. Rothman sangat kesal sehingga dia mendekati Su Chen dan melakukan koutou berulang kali. Pak Su, saya tahu saya salah. Saya terobsesi dengan manfaatnya, jadi saya ambil barang-barang Anda. Tapi di tangan saya, perhiasan meteorit itu hanya ada separuhnya, dan separuhnya lagi ada di tangan adik saya. Di sana, dia seharusnya berpesta di Imperial Hotel, kamu bisa menemukannya di sana. Dia telah diutus kepada Tuhan olehku. Rothman membeku di tempatnya, jantungnya hampir berdetak kencang. Sejak saya mendapatkan perhiasan meteorit hingga sekarang, lebih dari 5 jam telah berlalu. Dan dia benar-benar menemukan dirinya dan saudara perempuannya. Sungguh menakutkan. Tuan Su, setengah kotak perhiasan itu ada di bawah jok mobil saya. Anda dapat menemukannya sekarang. Tolong selamatkan hidup saya. Bang! Selena menarik pelatuknya dan menembak mati Rothman. Sebagai perwira intelijen top dunia, Selena tahu bahwa dia tidak berbohong. Jadi dia tidak khawatir Rothman akan mempermainkannya. Di bawah tatapan semua orang, Su Chen dan Selena keluar dari tempat tersebut. Dan menemukan sisa setengah kotak perhiasan di bawah mobilnya. Melihat ada beberapa barang di dalamnya, Su Chen menghela nafas lega. Kini setelah gaun pengantin dan perhiasannya sudah lengkap, tinggal mencari tempat yang cocok untuk menggelar pernikahan. Dan disinilah Su Chen paling bermasalah. Melihat ke seluruh dunia, ada banyak tempat dengan pemandangan indah dan cuaca bagus yang cocok untuk menggelar pernikahan. Namun Su Chen selalu merasa ada yang kurang, sehingga ia tidak bisa memutuskan di mana akan menggelar pernikahan. Mungkin dalam hal cinta, baik pria maupun wanita akan menjadi Virgo yang sangat kusut. Apapun yang Anda lakukan, tampaknya tidak sempurna. Jadi setelah gaun pengantin dan perhiasan diputuskan, Su Chen tidak memilih tempat untuk menggelar pernikahan. Di pesawat, Su Chen menyerahkan semua perhiasan itu kepada Selena. Ambil kembali barang-barang ini, saya akan ke Yanjing untuk menangani beberapa masalah pribadi. Apakah aku perlu memberitahu Ratu tentang hal ini? Tidak perlu, dia sudah mengetahuinya, kata Su Chen sambil tersenyum. Selena menghela nafas, ekspresinya sangat tidak berdaya. Gelombang makanan anjing ini benar-benar membuat orang lengah. Lebih dari 10 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Yanjing, dan Xiao Ning sudah lama menunggu di sana. Siapa yang ingin bertemu denganku? Duduk di dalam mobil, Su Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Ning mengangkat bahu, saya hanya seorang pembawa pesan. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi ada satu hal yang tidak diragukan lagi. Ini pasti sukses besar. Mungkin Anda pernah melihatnya di TV. Kata-kata Xiao Ning sudah memperjelas bahwa mereka yang bisa tampil di TV pastilah orang-orang yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan di Tiongkok. Jika kita berbicara tentang jabatan saja, hak orang itu mungkin tidak berada di bawah brigade pengawal. Karena kamu datang begitu tiba-tiba, kami mengatur untuk bertemu di malam hari. Aku akan mengantarmu menemui pemimpin lamaku dulu. Jika ada yang ingin kamu tanyakan padanya, kamu bisa ngobrol dulu. Su Chen mengangguk dan tidak berkata apa-apa, karena itulah yang dia pikirkan. Seperti kata pepatah, tanpa pejabat, seseorang menjadi ringan.
Ketika dia melihat Huang Xuan lagi, Su Chen menyadari bahwa dia tampak jauh lebih muda, dan bahkan kerutan di wajahnya telah mengendur. Huang Xuan masih sama seperti sebelumnya, dia telah menyiapkan teh terlebih dahulu dan menunggu Su Chen tiba seolah-olah dia sedang bertemu dengan seorang teman lama. Anda datang kepada saya mungkin untuk menanyakan tentang Brigade Pengawal. Benar. Ini semua adalah akun lama. Brigade Pengawal yang baru mungkin tidak mengetahui hal-hal ini, jadi saya berencana untuk datang dan bertanya kepada Anda. Su Chen berkata sambil minum teh. Akun lama. Huang Xuan menyadari bahwa apa yang akan dikatakan Su Chen selanjutnya mungkin tidak sesederhana yang dia kira. Apa sebenarnya yang ingin kamu tanyakan? Saat itu, Brigade Pengawal Anda adalah penghubung antara dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler. Jika ada orang dari dunia seni bela diri kuno yang ingin datang ke dunia sekuler, mereka mungkin akan meninggalkan informasi kepada Anda. Alis Huang Xuan menyatu. Sampai batas tertentu, dia sudah menebak apa yang ingin ditanyakan Su Chen. Tapi dia tidak mengerti kenapa dia ingin menanyakan pertanyaan seperti itu. Memang akan ada catatan, karena ini mempengaruhi stabilitas dan perkembangan dunia sekuler Tiongkok, jadi kami akan meminta orang-orang di dunia seni bela diri kuno untuk meninggalkan informasi mereka sendiri untuk dicatat. Huang Xuan tersenyum pada dirinya sendiri. Sebenarnya, saya tidak takut dengan lelucon Anda. Meninggalkan catatan pengarsipan semacam ini sebenarnya hanya pekerjaan dangkal dan tidak memiliki efek substantif. Orang-orang yang keluar dari dunia seni bela diri kuno semuanya sangat kuat. Kita tidak bisa bersaing bersama mereka. Jika kita tidak mengandalkan benteng peninggalan nenek moyang kita, Brigade Pengawal tidak akan mampu menakuti para penguasa dunia seni bela diri kuno. Tidak masalah, saya hanya ingin tahu daftarnya. Selebihnya, saya akan memeriksanya sendiri. Huang Xuan mengangkat bahu, yang bisa saya ceritakan hanyalah berita tentang Brigade Pengawal. Adapun untuk mengarahkan Anda memeriksa informasi, saya tidak bisa melakukan itu. Saya sudah pensiun sekarang. Semua urusan Brigade Pengawal telah diserahkan kepada orang lain. Saya tidak bisa lagi mengambil keputusan. Bab 931. Mungkinkah keluarga Ning memiliki semua informasi tentang Brigade Pengawal? Su Chen berkata dengan tenang. Meskipun Komite Sentral telah menunjuk keluarga Ning sebagai Brigade Pengawal baru, mereka adalah organisasi individu. Dengan kata lain, mereka adalah sasaran hidup yang didorong oleh Komite Sentral. Tentu saja, mereka akan memiliki kekuasaan yang diberikan oleh pusat komite. Tapi rahasia inti Brigade Pengawal tidak boleh diserahkan kepada mereka secepat ini. Huang Xuan mengangkat alisnya dan menatap Su Chen. Dia tidak menyangka bahwa dia akan melihat masalah ini secara menyeluruh. Aku menghela nafas diam-diam di dalam hatiku, untuk orang bijak seperti dia. Merupakan kesalahan besar ketika Brigade Pengawal meluncurkan senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa untuk menyerangnya. Setelah beberapa detik hening, Huang Xuan berkata, seperti yang Anda katakan, dokumen rahasia inti Brigade Pengawal tidak disimpan di markas Brigade Pengawal, tetapi telah diperoleh. Basis data rahasia bawah tanah staf umum pusat. Jika Anda ingin memeriksa informasi dari tahun itu, Anda punya untuk pergi ke sana. Coba lihat. Dengan kekuatan yang kamu miliki sekarang, apakah kamu memenuhi syarat untuk masuk ke database? Tentu saja tidak. Ini rahasia besar. Jika bocor akan menimbulkan kepanikan. Huang Xuan berkata sambil tersenyum. Bayangkan saja, jika suatu saat manusia mengetahui bahwa masih ada sekelompok orang di dunia ini yang bisa terbang ke angkasa dan lepas dari bumi, mereka akan jadi apa? Mendengar hipotesis Huang Xuan, Su Chen pun tertawa terbahak-bahak. Apakah tidak ada cara untuk mengetahui data dari tahun itu? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Ada cara, tapi itu tergantung bagaimana kamu melakukannya. Mengapa kamu mengatakan itu? Malam ini, pemimpin Yanjing ingin bertemu denganmu. Meskipun aku masih belum tahu siapa orang yang bertemu denganmu, aku yakin dia seharusnya bisa membiarkanmu masuk ke database pusat bawah tanah. Senyuman yang sulit dipahami muncul di sudut mulut Su Chen. Sepertinya orang yang datang menemuiku hari ini benar-benar orang yang hebat. Tentu. Mengambil cangkirnya, Huang Xuan menuangkan secangkir teh untuk Su Chen. Apa rencanamu di masa depan? Haruskah kamu terus menjadi raja di sini, atau pergi ke dunia seni bela diri kuno? Tentu saja yang terakhir. Huang Xuan sama sekali tidak terkejut dengan jawaban Su Chen. Saya pernah mendengar tentang apa yang terjadi pada Anda sebelumnya. Anda pasti memiliki pemahaman baru tentang dunia seni bela diri kuno, tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa sebenarnya dunia seni bela diri kuno tidak sesederhana yang Anda kira. Menurutmu, ini hanyalah tempat di mana terdapat banyak sekte dan orang kuat. Tapi bagi dunia seni bela diri kuno, ini hanyalah permulaan. Ada banyak rahasia yang tidak diketahui dan pembunuhan berdarah di sana. Jika kamu benar-benar berencana untuk melakukannya, pergilah ke dunia seni bela diri kuno, sebaiknya kamu berpikir matang-matang atau membuat persiapan yang matang, jika tidak kamu akan menyesalinya. Pasti ada hal-hal di dunia ini yang saya sesali, tapi dunia seni bela diri kuno jelas bukan salah satunya. Minumlah semua teh di dalam cangkir dan letakkan kembali cangkir itu di atas meja. Su Chen berdiri dan pergi. Berhenti bicara saja sudah cukup. Setelah menyapa Huang Xuan, Xiao Ning mengikuti. Karena dia harus mengatur pertemuan malam itu, dia harus mengikuti Su Chen sepanjang waktu. Masih ada beberapa jam sebelum waktu yang disepakati, jadi Su Chen dan Xiao Ning sedang berjalan di jalan. Sudah hampir 4 tahun sejak saya datang ke Yanjing. Berjalan di jalan, Su Chen merasa segalanya berbeda, dan bahkan memiliki rasa keterpisahan yang mendalam, yang membuatnya merasa tidak selaras dengan masyarakat ini. Bahkan suara jajanan di jalan pun tak mampu mempengaruhi suasana hatinya, layaknya seorang musafir yang kesepian.
Xiaoning dan Su Chen berjarak setengah meter dari satu sama lain, tetapi matanya tidak pernah lepas dari sisinya. Su Chen sekarang memberinya perasaan senja yang mendalam. Dia mengangkat matanya dan tidak melihat ke belakang, lalu menghunus pedangnya dan melihat sekeliling dengan bingung. Apakah ini cuaca dingin di tempat tinggi? Meskipun dia seorang wanita, Xiaoning tidak begitu memahami hal-hal formal itu. Lagi pula, ini belum mencapai level itu. Biji melon yang baru dipanggang, jangan sampai ketinggalan kalau lewat. Suara menjajakan di jalan tiba-tiba membuat Su Chen berhenti. Xiaoning, yang berada di belakang, tertangkap basah dan memukul punggung Su Chen dengan kepalanya. Oke, kenapa kamu berhenti? Kamu tidak ingin memanfaatkanku. Kata-kata Xiaoning bukannya tanpa tujuan. Karena saat keduanya bertabrakan, tubuhnya menempel di tubuhnya. Dua puncak di depannya terjepit, dan bahkan tudung di dalamnya pun bengkok. Su Chen tidak menjawab, karena suara teriakan di belakangnya terasa familiar baginya. Saya berbalik dan melihat bahwa penjajah itu adalah seorang pria muda. Ada beberapa lubang di pakaiannya, tetapi semuanya dijahit. Seluruh tubuhnya kotor, dan dia berbaur sempurna dengan penjajah itu di jalan. Tetapi ketika dia melihat orang itu, Su Chen merasa seperti tersambar petir. Karena dia kenal orang itu. Itu teman sekelasku di SMA, Chen Tianyu. Su Chen sedikit bingung. Ketika dia lulus tahun itu, dia sudah diterima di Universitas Yanqing. Apalagi saya pernah bertemu dia dan Litian di kampus Universitas Yanqing. Meskipun saya tidak senyaman di Linyang, saya masih memiliki cukup makanan dan pakaian. Su Chen berbalik dan berdiri di depan kios. Berapa harga satu pon biji melon? Asli 15, dibumbui 18, biar ku beritahu, milikku. Ketika kata-kata itu berakhir, kata-kata Chen Tianyu berhenti tiba-tiba dan dia tertegun selama beberapa detik. Yah, biji melonku sudah tidak dijual lagi. Kiosnya akan tutup hari ini. Kamu bisa membelinya dari orang lain. Chen Tianyu menundukkan kepalanya dan dengan cepat mengemasi barang-barangnya tanpa berani mengangkat kepalanya. Xiao Chen, apa yang kamu lakukan? Manajemen kota akhirnya tidak datang untuk menangkapmu. Kamu harus pergi sekarang. Apakah kamu takut ibu mertuamu akan memukulimu? Tertawa penjual di sebelah. Lupakan saja, aku sedang tidak enak badan hari ini. Aku akan menjualnya lagi besok. Kecepatan Chen Tianyu sangat cepat, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti pemuda yang bejat. Jangan pergi. Su Chen berbisik, kita sudah bertemu satu sama lain, kemana lagi kamu bisa pergi? Saat menjadi siswa di SMP No. 1 Linyang, Chen Tianyu memang banyak pamer di depan Su Chen. Namun kemudian, setelah diserahkan oleh Su Chen, dia menjadi bertekad dan berdiri di garis depan yang sama dengan Su Chen. Dan Su Chen sangat menyayangi beberapa teman ini. Jadi saya ingin memikirkan semuanya. Kita tidak bisa bertemu satu sama lain. Kamu pasti mengenali orang yang salah. Kata Chen Tianyu dengan panik, membawa barangnya sendiri dan pergi. Telepon lewat. Su Chen naik dan menendang Chen Tianyu ke tanah. Dengan kebajikanmu saat ini, lebih baik mati daripada hidup. Itu akan memalukan bagimu. Saya. Tindakan Su Chen mengejutkan para pedagang lain di jalan. Melihat postur mereka, terlihat jelas bahwa mereka mengenal satu sama lain. Bab 932. Katakan, cari tempat di mana tidak ada orang di sekitar untuk berbicara. Ekspresi Chen Tianyu berkedip, tetapi pada saat ini, dia tahu bahwa meskipun dia ingin menyembunyikannya, itu tidak mungkin. Ayo pergi. Sial, kenapa kamu pergi? Kamu belum membayar biaya perlindungan dan kamu ingin pergi. Saat Chen Tianyu hendak mengemasi barang-barangnya dan pergi bersama Su Chen, dia mendengar makian marah tidak jauh dari sana. Wan Chao, manajer kota ada di sini, cepat pergi, semuanya akan berakhir jika dia menangkapmu. Tidak, hantu-hantu yang masih menghantui kita ini tahu cara menindas rakyat jelata, dan cepat atau lambat mereka akan disambar petir sampai mati. Para pedagang kaki lima mengumpat sambil mengemasi barang-barangnya. Jika ini ditunda 1 menit saja, baik orang maupun barangnya akan ditangkap. Bos Su, ayo cepat pergi. Kami tidak menginginkan barang-barang kami, kalau tidak saya akan ditangkap. Melihat petugas manajemen kota bergegas dari jauh, Chen Tianyu melarikan diri bahkan tanpa meminta barang miliknya. Jangan terburu-buru. Tuangkan waktumu dan bersihkan. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Penjual di sekitarnya tercengang, merasa Su Chen melebih-lebihkan kemampuannya. Ini Yanjing. Di kaki kaisar. Betapapun hebatnya Anda, tidak mudah melakukannya di sini, Anda harus mematuhi aturan. Kalau tidak, dia akan dimasukkan ke dalam kamp kerja paksa. Dan orang yang memimpin adalah Li Dachao. Kakak iparnya adalah anggota biro, dan orang biasa tidak boleh menyinggung perasaannya. Bos Su, kita tidak perlu mengenal mereka. Barang yang saya miliki ini tidak berharga. Lebih baik segera pergi. Ku bilang, luangkan waktumu dan bersihkan, tidak ada yang berani menyentuhmu di sini. Chen Tianyu mengetahui kekuatan Su Chen, dan pejabat manajemen kota berkaki 3 ini bukan tandingannya. Namun selama bertahun-tahun, keunggulannya telah dihaluskan dan dia tidak lagi berani bersikap sombong. Dibandingkan dengan petugas manajemen kota yang kejam itu, Chen Tianyu lebih takut pada Su Chen, jadi dia hanya bisa mengemasi barang-barangnya sedikit demi sedikit. Adapun pedagang lainnya, mereka telah mengemasi barang-barang mereka dan bersembunyi jauh. Dan hati-hati, amati setiap gerakan di sini. Ayo, bawa semua orang dan barang untukku. Seorang manajer kota gemuk yang memimpin berteriak dengan keras, sialan, sudah berkali-kali saya katakan bahwa Anda tidak diperbolehkan mendirikan kios di sini, mengapa Anda masih datang ke sini setiap hari? Saya benar-benar tidak sabar untuk hidup.
Apakah tidak ada orang lain yang mendirikan kios di jalan ini? Mengapa kamu tidak mengambil barang-barang mereka? Su Chen berkata dengan suara rendah. Hei, aksennya terdengar seperti orang asing. Li Dachao berkata, saya beritahu Anda telah membayar biaya penggunaan lahan, 5.000 sebulan, jadi kami tidak akan menangkap mereka. Tanah ini bukan milik keluargamu. Apakah kamu berhak memungut uang? Wan Chao, apakah kamu sakit? Apakah kamu mencoba berunding denganku di sini? Apakah menurutmu aku, Li Dachao, seorang vegetarian? Saudara Li, berhentilah berbicara omong kosong dengan orang seperti ini. Borgol saja dia dan bawa dia pergi. Dia akan menghajarnya dengan baik di dalam dan berhenti berpura-pura. Silakan dan bawa mereka semua pergi. Aku merasa tidak enak saat melihat orang luar yang sok ini. Singkirkan mereka semua. Oke. Sebagai tanggapan, salah satu pejabat manajemen kota memborgol dan bersiap untuk membawa Su Chen dan yang lainnya pergi. Tapi sebelum dia bisa menyentuh Su Chen, pergelangan tangan pria itu patah. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Xiao Ning. Li Dachao tampak bingung. Tidak apa-apa baginya untuk bersikap keren di waktu normal, tapi dia tidak bisa melakukan hal-hal seperti berkelahi. Brengsek, kamu berani menyerang polisi, aku akan membunuhmu. Itu semua dia, jangan berdiri di sana dengan linglung, peniru, beri dia warna untuk dilihat. Lebih dari selusin petugas manajemen kota mengambil tongkat listrik di tangan mereka dan memukulkannya ke Su Chen dan Xiao Ning. Meski kekuatan Xiao Ning tidak kuat, ia telah mencapai ranah Wuzong. Jika Anda ingin berurusan dengan orang-orang ini, hanya perlu hitungan menit. Dalam setengah menit, semua anak buah Li Dachao dirobohkan oleh Xiao Ning. Dan tidak ada satupun tongkat listrik yang mereka miliki yang dimanfaatkan dengan baik. Melihat rintihan Li Dachao dan yang lainnya, para pedagang bersama Chen Tianyu tercengang. Bahkan Li Dachao berani melawan, mereka akan mendapat masalah. Sial, kamu benar-benar menyerang polisi, aku akan membunuhmu. Setelah mengumpat, Li Dachao mengeluarkan ponselnya. Kakak ipar, saya dipukuli di sini di pabrik Liuxi. Tolong bawa seseorang untuk menanganinya secepatnya. Ya, mereka dua orang luar, bawalah lebih banyak orang. Segera, Li Dachao menutup telepon dan hanya mengancam beberapa kata, tetapi melihat Xiao Ning mengeluarkan ponselnya. Saya di sini di pabrik Liuxi. Datang dan urus itu. Setelah hanya mengucapkan kalimat sederhana, Xiao Ning menutup telepon tanpa omong kosong. Hei, beraninya kamu berpura-pura keren. Ternyata aku kenal seseorang di Yanjing. Li Dachao tidak bisa menahan tawa. Kakak iparnya adalah direktur, dan posisi resminya sangat menakutkan sehingga beberapa bajingan yang mereka temukan dapat melakukan pekerjaan itu untuknya. Ketika seseorang mencapai pencerahan, ayam dan anjing naik ke surga. Li Dachao memiliki pendukung kuat di belakangnya, dan bawahannya juga menjadi sombong. Dengan sosok seperti sutradara yang duduk di belakang layar, aku jadi takut. Kalian, izinkan aku memberitahumu, saudara ipar kakak Li, tapi... Patah. Li Dachao menamparkan bagian belakang kepala bawahannya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Saudara Li, saya tidak mengatakan sesuatu yang salah. Dasar bodoh, bukankah mereka juga menelepon seseorang? Kalau saatnya tiba, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Bukankah mereka suka pamer? Aku akan memberitahu mereka konsekuensi berpura-pura bersikap keren padaku, Li Dachao. Para pedagang yang sudah lama bersembunyi tampak ketakutan. Kakak ipar Li Dachao adalah direktur cabang, tetapi hanya orang tua seperti mereka yang mengetahui berita ini, tidak banyak orang. Sekarang saya bersembunyi jauh, bahkan jika saya ingin memberitahu Xiao Chen, mereka tidak punya kesempatan. Jika dia benar-benar menunggu sampai saudara iparnya membawa seseorang kemari, itu akan terlambat. Saat ini, Audi A6 hitam berhenti di depan Xiao Ning. Seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang abu-abu keluar dari mobil dan berjalan ke arah Xiao Ning dengan sopan. Nona Xiao, kudengar kamu mendapat masalah di sini. Apa yang terjadi? Orang-orang ini membuat masalah dan melanggar hukum, jadi Anda harus menanganinya sendiri. Oke, serahkan saja padaku. Melihat pria parubaya itu, Li Dachao dan yang lainnya tertegun selama beberapa detik, lalu tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua pasti sakit. Panggil saja seseorang. Orang tua ini sepertinya berumur lebih dari 50 tahun. Dia akan segera dikuburkan. Bagaimana dia bisa berguna? Li Dachao awalnya mengira Xiao Ning akan memanggil banyak orang untuk mendukung adegan tersebut. Tapi dia tidak menyangka akan memanggil orang tua itu. Anda bisa menjatuhkannya hanya dengan satu tendangan. Saat saudara iparnya datang, dia mungkin akan terkena serangan jantung. Dan sekarang, yang harus saya lakukan adalah berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Mereka semua bilang ada orang di pengadilan yang bisa melakukan sesuatu dengan mudah. Cek, pemandangan ini seru sekali hanya dengan memikirkannya. Para pedagang yang bersembunyi ketakutan melihat pemandangan itu. Orang yang ditemukan teman Xiao Chen juga tidak terlihat baik. Adik ipar Li Dachao adalah eksistensi setingkat direktur. Jika kita membandingkannya bersama-sama, tidak ada perbandingan sama sekali. Bersambung.